Kita mulai video ini dengan seruputan kopi yang nikmat, biar malamnya makin panjang dan obrolannya makin baik-baik aja. Dan jangan lupa dorongan pisang goreng. Nah, ini kalau mau ngomong sebelah sini, Kedengeran Mali? ini kayak di sini nih. Iya kedengeran juga. Lu jauh dengeran lagi gue samping. Itu kan nyala tuh itunya. Oh iya, itu nyala. Suara kita tuh. Oke. Nah, ini kita mau ngapain nih sekarang? Nah, ini ada temen gua. Ya, ini sama temen gua nih. Ini juga sama. Nah, kita ini mau berdialog mengenai hal-hal yang memang sedikit mendalam tapi agak mendasar. Gimana sih? Jadi dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak pikiran ini nih orang pada ya. Bukan benar pikiran semua orang atau semua lelaki lah pikiran. Ya kan? Karena anak sama lelaki itu lebih banyak dibanding kaum hawa. Bisa begitu? Lu ngomong rada kencengan dikit Bang. Enggak kedengeran. Tak penonton lah. Hah? Gitu. Iya, jadi kita udah ditakdirin gak sih nih? Takdirin ketemu. Pasti. Gimana? Terus masalah takdir kita ketemu nih sekarang ya. Terus kita bikin video. Lalu ngobrol. Semua bisa dengan Tuhan. Kalau takdir artinya kan udah direncanakan ya. Ya, Ya nih Zek. tapi takdir bisa diubah. Nah kalau takdir itu memang sudah ketentuan dan ketetapan Tuhan, tapi kita kenapa harus mempertanggungjawabkan? Ya karena manusia yang perlu tanggung jawab. Ditentukan ya pasti harus tanggung jawab. Takdir itu kan ditentukan oleh Tuhan. Berarti Tuhan nentuin itu semua takdir kita, semua takdir manusia. Iya nggak sih? Ya. Terus kalau manusianya buruk, kenapa manusia sudah tanggung jawab? Dia yang nanggung dosanya manusia. Ya karena dunia itu ujian. Kan katanya takdir udah ditentuin Tuhan. Berarti kalau orang jahat udah ditentuin dia jahatnya. Itu gimana Cek? Gimana ya Pak? Ya yang pertama kita jangan pusing-pusing dulu dah. Ini masih pembahasan awal. Nggak terlalu pusing. Kayaknya ulang dah. Lu videonya kayak orang wawancara, Mas. Maksud gue kita kayak podcast ngobrol aja biasa, Ya, Bre. Ini kita masih ngobrol lagi. Ngobrol dia aja. Oke ya, takdir ya gini. Kan belum ngobrol santai. Oh ini loh. Belum ngobrol santai. Jadi nanti ke bawah gitu. Insyaallah Mas. Anjing, kok rokok lu geboy sih? Kenapa sih geboy? Iya, gue lagi nipis nih, keuangan gue gini. Oh ya, berbicara tentang keuangan lu yang tipis, bla bla bla. Gitu nyamuk. Tok gitu, Bre. Ya udah biarin nih. Tok gini. Kan kita apa adanya udah. Jadi ya geboy dulu nih, geboy. Jadi gitulah kira-kira emang lah. Emang apa ya? Lu diem. Ya, gue harus ngomong apa? Bingung gue juga. Tiba-tiba ditanya takdir. Enggak sih dia ke ini. Harusnya sebelum podcast itu topiknya harus lisin dulu topiknya apa. Topiknya kan kita nggak punya topik. Nah makanya itu kita puyeng di situ topik awalnya apa. Tuh, nama kita tujuannya puyeng. Tujuan kita tuh puyeng bareng-bareng. Enggak. Puyeng takdir nggak? Puyengnya sih enggak takdir juga sih. Lu kalau puyeng udah ditakdirin puyeng nggak? Enggak juga sih, tergantung pembawaan hidup aja. Ya kan? Enjoy. Kalau ditakdirin semua manusia pusing ya pusing itu tergantung pembawaan dianya aja sendiri. Enggak tergantung beban manusianya sendiri. Gitu. Iya. Iya, menurut lu gimana coba? Kagak mesti gini, lu kan lahir nih ya.
gue ditakdirin lahir di Jawa misalnya kan, itu kan udah ketentuan kan. Terus orang ditakdirin jadi isi pejabat, ya, jadi presiden. Kita dulu lu dari Jawa jadi presiden gimana sih? Nah, kan emang dari Jawa pasti jadi presiden. Presidennya orang Jawa gimana sih lu? Kalau pertama, ya udah jangan presiden dulu dah. RT, Iya. RT. Nggak terus Kalau terus presiden nggak terus orang hubungannya Betawi, lu lahir di Jawa apa sama jadi RT? Lu misalnya jadi RT. Ya Berarti kan terus lu- gua lahirnya harus di Jawa kalau jadi RT. Maksudnya lu kan ditakdirin kan? Itu takdir bukan masuknya. Gue lahir udah jadi RT. Apa sih? Nggak ini dia. Nggak sinkron ini. Omi lahir, Ya, anak gua nggak lu dari awal dulu ya tadi lu lahir di Jawa coba. gue lahir di Jawa, Omi Iya. lahir di Bekasi. KTP lu Itu takdir bukan? yang mananya yang takdir? Iya, ditakdirin lahir di Jawa itu ketentuan Tuhan apa bukan? ya ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan. Iya. Terus kalau orang yang baik sama jahat itu ketentuan Tuhan apa bukan? Bukan. Ya kan Berarti Tuhan nggak memiliki kuasa buat orang jadi jahat jadi baik. ya emang tergantung manusianya juga berbalik lagi. Tapi menurut lu takdir itu ditentuin apa enggak? Sebenarnya takdir itu bisa dirubah, Tapi ditentuin Tuhan nggak? ditentuin tergantung dari manusianya juga. Berarti yang nentuin manusia bukan Tuhan. Lu masalah Gimana ya? Ya ini lu nih, lu jalan nih. Lu lurus, Iya. gua belok. Itu Ah. ujung-ujung ke situ. Lu lurus, gue belok ke Iya. situ. Iya, Yang nentuin lurus belok dan ke situ siapa? pusing nih gue. Yang nentuin lu lurus belok nyampe tujuan itu siapa? Woi, tolong dong. Allah sih. Allah. Iya. Berarti sudah ditakdirkan oleh Allah. Berarti bukan atas kemauan lu dong, atas kemauan Allah gitu ya. Nah, bingung juga tuh. Boleh tuh. Tapi menurut pandangan lu nih, Karena apa? sampai saat ini gue belum nemu nih jawabannya nih yang lu maksud itu. Ya kan gue nanya, makanya lu Gue juga jawab. belum nemu jawabannya. Makanya gue juga masih ngalor ngidul ngobrol kayak ini. Iya, sekarang gini menurut lu aja. Menurut lu deh cek. Omi tadi kan belok kanan, belok kiri terus sampai tujuan. Itu ketentuan Omi atau ketentuan dari Tuhan? Tentuan Omi karena lu contoh ini Omi kan. Enggak, itu termasuk takdir apa bukan? Takdir yang mananya? Iya, takdir Omi nyampe situ. Takdir Omi nyampe situ ya takdir nyampe situ. Nyampe situ takdir. Nyampe situ takdir. Cuma jalannya bukannya Allah yang ngatur. Takdir Allah dia nempatin di situ. Cuma tergantung lu mau lewat mana. Kayak gitu maksud gua. Jadi Allah nggak ngatur. Ya Allah udah ngasih jalan tuh di situ. Nah tergantung manusianya mau belok kemana dulu. Tapi emang ujung-ujungnya ke situ. Berarti yang ngatur bukan Allah, kita sendiri yang ngatur. Itu Allah udah ngatur. Lu Sherlock nih. Iya. Sherlock. Nah, Ya kan misalnya Sherlock kan lu di mana nih? Jauh lah misalkan Gerbong gitu kan. Nah, ketika lu lewat Pondok Soga di jalan dicor, oke, terus. ya kan? Hmm. Lu otomatis belok kan sembilangan, Hmm. muter naik perahu. Nah kayak gitu maksud gua, tapi ujungnya tetap ke sono. Jadi tetap Jalannya beda. nyampe ke sembilangan. Nyampe ke sembilangan, cuman tetap aja jalurnya ke pondok, ujung-ujungnya selokannya. Berarti udah ditentuin Tuhan tuh kita nyampe situ. Iya, Nah sekarang nggak pakai jalan. Orang jadi baik apa buruk itu ditentuin Tuhan. Berarti gitu kan. Ujung-ujungnya dia baik nih di akhir. Kan orang kan dilihat dari akhir hidupnya ya. ya, Kalau matinya baik, ya berarti orang baik. Matinya jelek, orang jelek kan. Gitu. ya. Berarti udah ditentuin sama Tuhan itu. Dia nih ujungnya bakalan jelek. Udah gue tentuin lo. Nah ini dia bakalan buruk. Ini bakal masuk neraka. Ini bakal masuk surga. Berarti itu Tuhan udah nentuin. Mana? Kalau Tuhan udah nentuin, terus kenapa kita harus mempertanggungjawabkan gitu nih? Kan semuanya Tuhan yang nentuin. Ya, kalau menurut gua yang Tuhan ditentuin itu
yang kayak gimana dulu. Kalau yang ditentuin sama Tuhan tujuan, biasanya di titiknya gitu. Cuman kalau misalkan soal ngejalaninnya ya emang dari pola pikir manusianya sendiri. Lu ngerti gak sih pertanyaan gua? Oh, apa Wi? Mau Maksudnya biar kita Kunci mikir bisa gitu. banget. Biar kita mikir. bisa. Ini lagi nyari kunci. Ini balok apa pakai crash? Dasarnya Bingung gua, bingung. Hmm? Bingung Nah kan ini jarang dipikirin orang, makanya kita Apa, pikirin. Tanyaan Wi. Apa tanya? Udah lu mabar dulu aja beresin. WS Wi. Gimana cek? apanya? Lu lagi ngeluting dulu ide-ide. Ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Aneh lu. Oh, sini Pak. Jauh banget anjir bicara. Kejauhan. Sekarang gini aja dah. Berarti kan nih, Ini kenapa bisa jadi pisang goreng? ya, Apa? itu udah takdir apa bukan? Ini udah takdir bukan? Itu maksud gua. Nah, coba. Coba. Ya gua nggak tahu, makanya gua nanya. Nah, Ih, karena pisang ini bisa dijadiin apa aja gitu ya. Kenapa dijadiin pisang goreng? Pisang tuh bisa jadiin pisang molen, misalkan Pisang sale. pisang sale, ya, bengkok. atau pisang apa gitu, pisang crispy gitu. Kenapa dia dijadiin pisang goreng? Nah itu Ngambil ditakdirin simbolnya. pisang goreng apa? Bukan ditakdirin. Yang gue bilang tadi tergantung manusianya. Karena Oh, berarti gini, semua kendali bukan dari apa? Kendali itu nggak seutuhnya dari Tuhan. Berarti Tuhan, Tuhan tuh berarti Yes. manusia punya kendali sendiri. Sedangkan semua itu atas kekuasaan Tuhan. orang gini. Ini gue beli pisang. Ya, Di rumah gue tuh bahan-bahan yang buat jadiin pisang itu cuma ada terigu doang. Terus lu mau jadiin pisang sale bisa nggak? Bisa. ya bisa. Beli dulu. Bisa. Ya, gua nggak tahu bisa apa enggak, itu mah terserah, apa tergantung Tuhan mengizinkan apa enggak. Terus cara Tuhan mengizinkan gimana, Bre? Gimana? Itu. Coba. Tepungnya. Kalau misalkan Tepungnya ini cuma ada terus terigu doang. terus ada pertanyaan namanya monolog, bukan dialog. Lu bilang kan dialog kita. Ya, Iya, gimana? itu gimana, gua bingung di situ. Ih, lu aja bingung. Makanya gua nanya. Pusing di gue. Gue tim gue mana ini? Oh, tawain gue. Pusing di gue. Pusing di gue. Gue udah pusing. Udah cok. Gue doang juga. Kok materinya ketinggian ini? Ya jelas. Itu orang-orang filsafat yang bahas ini anjir. Jadi gimana? Lu jangan nanya doang, dialog, Bre. Dialog. Lu tau dialog kan? Ya lu diem baik. Diajak berdialog nyengir. Gue kayak udah tahu jawaban gitu, Bre. Karena kan Apa jawaban? pernah gue kasih tahu ke lu. Ya apa, gua butuh, pemirsa ini butuh tahu. Hah? Pemirsa ini butuh tahu. Tuhan gue aja deh yang tahu. Kayaknya gue udah ditakdirin sama Tuhan buat nyengir doang gitu. Ngelihat kalian dua diskusi. Gitu. Kan menonton Nah, pertanggungjawaban gue dengan cara gue nyengir gitu. pusing deh gue. Lu ngerti gak, Mi? Lu ngerti gak? Gue aja ngomongin agak ngerti. Jangan jauh-jauh lah pembahasan hidup aja lah. Nah, jadi menurut lo gimana takdir itu mempertanggungjawabkannya? Masa Coba. gue harus jawab sendiri? Ya kan dialog, bukan Tadi. monolog. Kalau monolog, lo Lu kan lempar pertanyaan terus nih ke gua, ke Omi, ke Kalau- Ucup, itu kalau terus-terusan. lu Terus gue moderator, lu suruh mikir lagi. kan lu kan bukan moderator bre jatuhnya. Iya, katanya dialog kan? Dialog. Dialog apa monolog? Kalau dialog itu kan Ini kali kita apa aja dah, terserah lu. Lu kan pembukaannya dialog. Jadi gini ya, guys. Dwi ini
terjadi kebimbangan dalam hidupnya, dalam menentukan arah hidup. Makanya pada akhirnya dia tuh nanya ke kita semua, bahwasanya esensi dari kehidupan ini tuh seperti apa sih? Karena yang dia pikir dan dia rasa, gue ngejalanin kehidupan ini atas kehendak roh, kok roh sih, yang maha holik gitu. Berarti kalau begitu sama aja kita jadi wayang atau? Nah itu apa kita jadi wayang? No kan, buat pertanyaan lagi kan. Nah, gimana? Terus cowok Gimana Bi? Ya kan dia ngelempar ke lu, masa gue yang jawab. Ya kan gue nggak tahu, jadi gue lempar ke lu. Jadi kalau jadi wayang doang, kita nggak berhak apa-ngapain. Oh iya, gue tahu. Gue inget Apa? ada satu aliran yang namanya Mu'tazilah. Itu apa tuh Mu'tazilah? Gue nggak tahu. Mu'tazilah itu aliran bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Tuhan dan manusia itu tidak berhak, tidak memiliki peran, bukan tidak berhak, tapi tidak memiliki peran untuk ikut andil di dalamnya. Gimana? Ya dia baik karena Tuhan, dia buruk berperilaku jelek memang sudah ketentuan dari Tuhan begitu. Itu pemikiran Mu'tazilah. Berarti nggak punya gairah hidup dong. Ya memang begitu dia alirannya. Berarti emang kalau misalkan ditakdirin dari masih kecil emang hobi, jatuhnya hobi lah. Hobinya ngambil barang orang sampai tua juga bakalan bakalan sering ngambil barang orang. Apa gimana? Karena udah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ah, gue mah jalanin aja kayak gini. Iya. Orang udah di garis apa namanya? Nih jalan hidup gue kayak gini. Iya. Kalau orang yang berpikir begitu masuk ke aliran orang-orang Mu'tazilah itu sendiri. Iya, tadi kan kita lagi bahas Iya. Mu'tazilah. Nah itu. Nah lalu kita ini posisinya di mana? Posisi kita ada di antara Kau dan dia. Baina-baina. Oh, Baina itu artinya ada satu pemikiran lagi bahwa selain Mu'tazilah apa sih waktu itu kita kan Jabariyah apa ya? Jabaniyah. Waktu kita belajar dulu pas SMA sama Pak Komar. Akidah akhlak. apa ya? Ini kan mengenai akidah, kepercayaan. Nah ada satu aliran lagi yang memiliki bukan menyampaikan teorinya tapi kesimpulannya lah buat bahwasanya teori yang selain Mu'tazilah ini ada teori yang mengatakan bahwa atau yang berpendapat mengenai bahwa segala sesuatu itu bukan cuma atas kehendak Tuhan, tapi manusia itu memiliki peran di dalamnya untuk menentukan kehidupan. Makanya Tuhan itu kan pernah ngomong lah ke manusia kan gitu, atau menyampaikan lewat nabinya bahwa kalau baik buruknya satu kaum atau cara merubah kaum itu dari kaum itu sendiri lah yang mau merubahnya apa enggak. Nah muncullah dari situ ada aliran yang yang nggak mau merubah. Ya ada aliran yang bahwa mempercayai kehidupan ini tidak hanya dari keputusan Tuhan, tapi Tuhan itu memiliki kuasa atas semua yang kita lakukan dan manusia itu punya hak memilih dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tapi kenapa kita harus di antara keduanya? Kita harus terkadang kita memang harus sedikit Mu'tazilah mungkin ya, bukan sedikit. Terkadang kita harus berpikir Mu'tazilah bahwa sesuatu itu memang sudah kehendak Tuhan. Apa yang sudah kehendak Tuhan? Contohnya kelahiran, kematian, jodoh ya termasuk rezeki. Ya itulah yang pastinya kelahiran dan kematian. Itu kan kita nggak tahu. Dan memang itu sudah pasti Tuhan yang menentukan kapan, di mana, dan di situasi apa. Dan ada kalanya kita berpikiran yang lain bahwa kita ini bisa merubah kondisi kalau kita mau berusaha. Misalnya Tuhan sudah memberikan
bumi. Kalau kita mau nikmat hidup di bumi ya kita harus mengelola bumi dengan baik. Sumber daya alamnya kita kelola dengan bagus, dengan benar. Tapi sebaliknya kalau manusia sendiri udah dikasih bumi nih, dikasih apa namanya segala sesuatu yang memang difasilitasi, tapi dia sendiri malah merusak fasilitas itu. Ya memang semua atas kuasa dia. Ya lu gua kasih nih, tapi lu malah ngerusak. Ya udah nanti lu gua hukum. Gitu. Nah jadi ada di antara keduanya kita. Jadi hukumannya itu hukuman buat manusianya Hukuman buat manusianya yang merusak. Contohnya bencana alam. Jadi ada sebab akibat. Tuhan sudah menurunkan aturan, ngasih tahu batasan-batasan, dan sudah ngasih rambu-rambu. Kita dikasih otak supaya berpikir. Kita dikasih otak kan memang sudah ketentuan Tuhan, kita punya otak. Dikasih pikiran, bisa mikir benar, bisa mikir enggak, gitu. Nah, jadi intinya jika takdir ini ditentukan, mengapa kita harus mempertanggungjawabkan? Nah itu karena ada ketentuan Tuhan yang memang sudah ditentukan waktu dan tempatnya, ada ketentuan Tuhan yang memang masih bisa kita usahakan. Tuhan itu menyediakan apa namanya fasilitasnya, tinggal kita memilih fasilitasnya mau diapain tuh. Itu tadi yang dijelasin Romi. Lalu jelasin gitu. Yang tadi gue bilang, Oh iya. tujuannya ke sono, cuma beloknya beda. Cuma Untuk bilang sono, beda cara pembawaannya aja. beda cara pembawaannya. Beda cara bahasanya. Ya lu mau, kan tadi gue bilang, lu serap lu mau orang Gembong, ternyata di Pondok Soga di jalan dicor, lu mau nggak mau muter, ya kan? Tapi emang tujuannya ke sono, mau orang Gembong, mau Gembong. Kita lewat Sembilangan, dicor. di Lah kita nggak jadi lewat, kita dicor. di Pondok Soga dicor nih. Iya, kita dicor di Pondok Soga. Buset. Jalanannya. Oh, jalanannya. Gua jalanannya dicor. Bukan kita jadi dicor. Lu mau jadi korban? Manusia, cor batu. Nah, itu pembahasan yang pertama sudah terselesaikan lah. Jadi kesimpulannya begitu kalau menurut gua. Ya kan kita kalau nyari jalan simpelnya, kalau misalkan ngomong apa ya, kalau gua lihat dari pembicaraan lu tadi berdua, Gua nggak ngomong. ya Kapan maksud- gua ya, maksudnya gimana ya, Mana yang ya lu tadi ngomong lah berdua gitu, itu terlalu rumit menurut gua. Cuman kalau gua ngambil cara simpelnya ya kayak tadi, kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Pembicaranya emang tujuannya ke situ. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mematahkan teori orang-orang yang menjustifikasi bahwa Tuhan udah nyiptain gua memang begini. Contohnya kasus apa? Kasus Boti. Nah, iya. Oh, iya. Kenapa kasus Boti? Tuhan misalkan nakdirin dia menjadi boti, enggak, bukannya Tuhan yang nakdirin dia jadi boti, karena emang dia sendiri gitu. Dan apa ya, dan tergantung lingkungannya juga sih sebenarnya. Kalau misalkan di situ gitu, kalau misalkan lu main sama preman ya lu bakalan terjumus jadi preman gitu. Oh, Pergaulan ya lu nih bergaul sama tukang minyak wangi, ya lu wangi. Coba lu bergaul sama tukang minyak sama tukang sampah, gak lu bau sampah gitu. Gitu. Itu lu barusan dipatahin kan sama si Omi. Jadi apa coba? Enggak, pada tembu masih bisa dimakan. Sering balik ke gue. Nah, jadi teori yang kita bahas ini ya kita bisa mematahkan orang-orang yang menganggap dirinya itu sudah ditentukan nama Tuhan atas misalnya tadi penyimpangan. Tuhan itu tidak menentukan penyimpangan. Kalau orang dia ngasih jalan yang benar, Benar, gitu. belumnya aja yang matahin. Iya. Jadi ketika ada orang yang menyimpang, contohnya kayak kasus Boti, bahwa dia udah merasa
Memang gue diciptain udah begini. Terus apa namanya ya, bahkan ada satu negara ya yang melegalkan bahwa jenis kelaminnya di negara itu tuh ada jenis kelamin yang samar-samar, ada laki-laki, perempuan, terus ada apa lagi sih yang di Thailand Yang banyak Vietnam. itu ya, banyak macamnya. ya yang sampai berapa macam, lebih dari 2. Nah, berarti dia itu sudah melanggar Ketentuan Allah. apa yang sudah ditentukan. Memang Allah nentuin, kita tinggal milih ketentuannya kan gitu. Kan gue bilang tadi tergantung pola pikir manusia juga dan tergantung lingkungannya juga. Ada juga orang yang ditakdirin, emang Tuhan menakdirin gue jadi pemabuk. Nah, gue jadi pemabuk sih. Emang dia milih ya. Emang dia yang milih. Karena kalau misalkan gue juga bisa milih, mau gue pengen menjadi presiden. Kenapa sekarang kita masih jadi kuli? Kenapa? Ya karena emang jalan rezekinya. Gitu. Apa Cuman kan kalau- kita nggak tahu ke depannya kayak gimana ntar kitanya. Apakah lu bisa selain kuli kira-kira? Ya bisa. Bisa. Berarti tidak hanya Tuhan itu tidak menentukan hanya jadi kuli kan? Nah iya. Karena kita Tergantung. dibekali apa-apa. Dibekali otak, ya kan, Iya. pikiran. Sebenarnya banyak nikmat yang harus kita syukuri gitu ya, yang dikasih sama Allah. Cuman tergantung, ya gue balik lagi dah, tergantung pola pikir manusia juga. Bisa nggak dia apa ya, mengatur kenikmatannya itu. Lu kalau nggak bisa ngatur kenikmatan ya buat lu tuh hampa gitu. Ya misalkan lu jalan sama cewek ya biasa aja cewek lu. Tapi kalau ketika lu ketemu sama temen lu udah jalan sama cewek, tadi gue liat jalan sama cewek lu. Buat lagi enggak. Buat lu tuh biasa aja, tapi buat dia itu nikmat gitu. Nah itu tuh. Nah itu. Enggak. Jadi intinya syukuri apa yang kita punya. Nah gitu maksud gua. Biar terasa nikmat itu. Biar terasa nikmat gitu. Itu bener sih itu ada gitu. Kalau kita mikirnya terlalu apa ya, terlalu Anjir. hard lah gitu loh. Ya, Versi game Cibai. Ribet. Sekarang lu nyamain sama orang yang udah punya mobil, ribet. Kita punya motor nih, nyamain sama yang punya mobil, ribet. Yang mobil nggak hujanan, nggak kepanasan, kita mau punya motor panasan hujanan. Cuma nikmatnya gimana ketika kita lagi jalan, kita bisa nyampe duluan ke depan. Nah itu maksud gua nikmatnya. Nikmatnya itu yang kita harus apa ya, Harus nikmatin. nikmatin gitu. Di neraka. Itu penting tapi susah dilakuin nih. Semua orang tahu tapi nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa ini menjalanin. Karena itu susah tuh. Berarti hidup itu nggak usah ngalir aja ya kalau gitu ya. Tai aja ngalir di kali aja bisa ngangkut sampah. Itu rintangan dia. Kalau Apalagi ada- kita yang manusia. Kan banyak orang yang bilang udah hidup ngalir aja gitu. Kalau misalkan hidup ngalir aja ya susah. Sekarang sekelas presiden aja masih banyak saingan. Ya kan? Apalagi kita yang rakyat biasa. Gua lah contoh sebagai bule. Gua kerja sendiri nih, punya kerjaan sendiri. Nah, di samping gua ada lagi orang tuh yang kerja. Kalau buat dia itu, misalkan dia yang lama lah di situ, paling lama lah. Gua terus masuk ke lokasi baru, gitu. Ternyata yang di tempatnya dia itu nyuruh gua, misalnya. Nyuruh gua buat memperkerjakan rumahnya itu. Buat gue itu rezeki, cuman buat dia itu musibah. Karena kenapa musibah jatuhnya? Ya karena orang yang gak pandai bersyukur. Ibaratnya lu udah dikasih ini, ya ini mah bukan rezeki, lu udah kasih aja ke orang. Gitu. Kalau misalkan lu masih ngeluh ini rezeki, lu ibaratnya diambil sama orang, ya salah. Cuma kamu tiada yang lain. Menurut lu gimana? Apakah Jadi, hidup tentang itu emang enggak, kehidupan judulnya. hidup itu ngalir aja apa jangan?
Ya gue sepakat apa yang dibilang Omi. Jangan ngalir, Jangan ngalir udah. harus melawan arus. Harus ngelawan arus. Tapi kalau menurut gue itu tergantung sudut pandang ya, Bre. Yang bilang sudut pandang itu seperti apa? Kita bisa memandang ketika hidup itu kapan harus mengalir aja dan kapan kita harus melawan arus. Contoh. Ada timingnya. Ya, contoh yang kita nikmatin mengalir aja nih, udah hidup mengalir aja gitu. Ngalir aja di situ tuh bukannya kita diem stuck di tempat. Ini sambil jalan kan, Iya, Proses. sambil proses kan. Ya contohnya sekarang aja, lu sekarang sekolah ngajar, lu pulang tetap ngelayanin kan. Iya ngalir aja, tapi lu ketika ada ibaratnya rezeki lebih lah gitu atau ruang lah gitu, ruang ketika lu mau melesat maju gitu ke atas gitu atau mau melawan arus luang kali lu. ya ruang gitu ya harus diambil gitu. Ya, sama kan ngalir juga, cuman ketika ada luang ya ambil gitu. Kalau misalkan stuck begitu aja maksudnya yang ngikutin aja ya, misalkan nunggu timing gitu ya, itu timingnya itu. Iya. Jadi Kalau lagi ada kesempatan ya ambil gitu. Nunggu ntar ya jadi kan kita siapa yang tahu. Sekarang kita kuliah, besok misalnya jadi gubernur gitu kan, kan gak ada yang tahu ya. Apa dari sini kita satu teman kita ini jadi CEO kan, cuma pekerjaan kita gitu kan. Kita doanya udah baik aja gitu. Yang apa yang harus tentukan ya emang harus dinikmati. Kalau misalnya kita berkeluh kesah aja mah gimana menikmatin hidup. tapi banyak orang yang sekarang itu apa ya bahasa anak mudanya, insecure. Oh insecure. Iya. Kan Lu deketan dikit apa ini mic-nya biar kedengeran. Karena anak muda banyak yang insecure gitu kan. Nah gimana pendapat lu Bre? Tentang banyak gengsi ini. Banyak anak Ya, muda tuh. insecure itu seperti takut terlihat rendah di mata orang lain. Nah, gimana brand lu tuh? Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasin ya? Iya. Ajak main aja orangnya. Rangkul. Takut terlihat rendah di mata orang lain, jadi dia insecure. Iya itu yang Ucu bilang, disupport. Udah gitu doang. Iya. Support kayak rombak sih. Kalau emang sih semua orang nggak sesuai sama pemikiran kita ya. Kalau menurut gua pujian adalah hinaan adalah pujian. Semakin dihina kita bukannya semakin merunduk. Kalau menurut gua pribadi gitu ya, gua malah semakin belengat ke atas gitu. Tapi gua ketika lagi di jatuhnya disanjung lah gitu ya, gua malah merunduk gitu. Karena pujian itu nggak ada habisnya. Itulah. Contohnya gimana? Ya, contohnya misalkan gua kan emang posisi gua kan sekarang pekerjaan gua kuliah gitu kan. Terus ada orang ngeliat pekerjaan gua nih, rumah bikin cakep, terus wah cakep ini rekomendasi ini dia nih kerjaan gitu. Cuman menurut gua itu masih kurang gitu. Menurut gua kurang, oh ini misalkan gua kurang apa, misalkan gua kurang desainnya lah apa kurang. Tapi menurut orang itu udah cukup gitu, udah lebih. Nah, maksud gua tuh jadiin pujian itu jadi hinaan gitu. Jadi insecure sebelah mana nih? Ya kayak dia misalkan insecure mau main gitu kan, mau main aku malu kan gitu kan. Misalkan malu dia malu udah anjir Insecure tuh. ya, insecure-nya malu dalam segi apa dulu gitu. Iya kan, gue minta contoh gitu.
Malu apa nih? Nah, malu apa dulu gitu. Misalkan malu buat berdiri gitu. Malu berjualan. Ya angkat. Gitu. Ya maksudnya angkat itu maksudnya temennya yang rangkul. Memang tadi kan ini udah dijawab. Rangkul. Kayak misalkan contoh ada teman kita kan yang emang lagi ya Masya Allah dah gitu kan. Ya rangkul. Gitu. Kalau bukan kita ya siapa lagi yang rangkul? Kan teman dekatnya sama kita doang. Gitu. Kalau temennya gak pada sadar ngerangkul, Ya temennya yang salahin lah. jadi insecure gak hilang. Hah? Jadi dia tetap insecure terus. Ya harus dirangkul. Kalau nggak ada yang merangkul, Ya berbalik lagi ke dia. Kalau nggak ada yang merangkul, tadi kan udah merangkul loh, Bre. Misalnya nih orang itu apa namanya Ah, nggak punya teman dekat, nggak punya sama sekali. nggak punya teman dekat sama sekali. Apa sih bahasa itunya? Ini harus goblok. Yang orang Introvert, dia introvert. introvert. Rafa, Oke, dia introvert kan. Akhirnya dia insecure. Enggak. karena Iya, karena dia nggak punya temen deket. nggak punya teman dekat. Lu solusinya tahu kan kayak gitu ngapain? Ngapain? Iya ngapain coba? Ngapain? Ngapain ya itu? Hah? Solusinya ngapain? Kalau buat gue sih nggak mungkin orang apa namanya si introvertnya orang itu nggak punya teman, pasti ada teman dekatnya satu gitu. Oh, jadi Pasti tetap yang menolong itu temennya. tetap Bre. Ya mungkin dari dalam segi keluarga juga mungkin bisa nolong gitu, kayak bokapnya atau nyokapnya atau adik-adiknya atau abang-abangnya gitu. Mungkin orang introvert orang nggak punya teman. cuma kamu tiada yang istri lo Jadi lu emang punya temen yang introvert, Bre? Punya. Yang insecure juga gitu. Nah lu itu teman lu bukan. Introvert dan insecure gitu. Lu punya. Terus cara lu ngadepin dianya itu gimana gitu? Kalau emang lu mau ngerangkul. Sekarang gini, cinta. Ya jauh banget lagi. Enggak, yang tadi dulu itu berkaitan nggak? Kalau berkaitan lanjutin. Kalau enggak habisin Lu dulu kasih yang backsound ini. Gina nggak nih? Ya kalau dari gua ya takut akan hinaan orang lain itu adalah kesalahan. Jadi dia harus menyadari diri dia sendiri. Jadi mengkaji, mengenal diri sendiri dulu supaya dia menjadi jiwa yang merdeka. Jiwa yang Contohnya. merdeka itu kan artinya bebas. bebas berekspresi. Ada yang merdeka 100%, Hmm. yang seperti dicanangkan oleh Tan Malaka bahwa manusia itu harus merdeka 100%. Dan ada 4 tahapan merdeka 100% dalam jiwa manusianya itu. Yang pertama harus mengenali diri. Dia punya potensi apa nih? Kalau dia sudah mengenal diri, maksudnya dia itu siapa, dari mana, kapasitasnya sebagai apa. Contohnya gue mengenal diri gue sendiri. Misal, oh ya gue di KTP lahir di Bekasi. Terus gue mengenal diri gue ini siapa. Gue Dwi, umurnya 27 tahun, masih dibilang pemuda lah. Kalau gue udah pemuda, berarti gue harus ngapain? Ya gue harus melakukan hal-hal yang semestinya untuk bekal di hari tua nanti, gitu kan. Itu kan pengenalan diri. Dan yang kedua, setelah kita mengenal diri kita itu siapa, yang kedua itu kita harus menjadi jiwa yang peduli terhadap jiwa kita sendiri, diri kita sendiri. Pedulinya dalam bentuk apa? Manusia butuh makan. Kita kenal kita manusia, punya fisik. Kalau nggak makan lemas.
Berarti kita harus peduli sama diri kita. Kita harus makan. Kita butuh baju. Ya kita harus peduliin, kita pakai baju. Intinya gitu, secara sederhananya. Jadi kita harus peduli terhadap diri kita supaya kita menjadi manusia yang bebas. Dan tahapan yang ketiga, setelah kita peduli dan kita mengenal kemudian kita peduli apa yang kita kenal, kemudian kita harus berani. Kenapa kita harus berani? Berani di sini kita harus mengukur dari yang dua sebelumnya. Dari yang dua sebelumnya kita mengenal diri kita, kemudian kita peduli. Kalau kita peduli, kita mengenal, tapi tanpa ada keberanian. Nggak berani nyari makan, nggak berani nyari baju, nggak berani nyari sesuatu yang memang kita butuhkan. Akhirnya kita tidak terbebas akan semua hal. Kita punya ketergantungan. Dan yang keempat, gue lupa apa ya. Lu ingat-ingat dulu dah. Setelah kita peduli, berani, jangan lupa dah. Pokoknya gue ingatnya 3. Pokoknya yang keempat itu tidak ketergantungan lah dirinya. Jadi tidak ketergantungan kepada makhluk ya, bukan kepada Tuhan. Artinya ketika kita ini menjadi jiwa yang bebas, kita ini nggak boleh ketergantungan terhadap satu hal apapun kecuali Tuhan. Nggak boleh ketergantungan dengan teman, dengan jabatan teman, dengan posisi teman, posisi orang lain. Kalau kita bersandar misalnya kepada Pak RT karena misalnya kita saudaranya RT biar kita dapat PLT, iya kalau dia jadi RT terus, kalau kagak selesai di situ kita. Terus misalnya kita ini ketergantungan atau bersandar kepada siapa? Kepada Presiden Prabowo. Iya, Prabowo ketika masih menjabat, kalau enggak akhirnya udah nggak dapat MBG lagi. Terus kita bersandar kepada polisi. Iya kalau polisinya benar, kalau kagak. Jadi kita nggak boleh punya rasa ketergantungan kepada orang atau makhluk. Berarti artinya lu kan masih kita deh. Atau lu sendiri lah tadi contohnya. Kan masih jadi karyawan. Lu masih kebergantungan dong. Nah itulah, kalau kita jadi karyawan. Jadi karyawan itu kita jangan sampai semata-mata kita bersandarkan terhadap posisi karyawan itu. Artinya ketika kita udah nggak jadi karyawan pun nggak jadi masalah, karena kita nggak punya sandaran di situ, nggak punya ketergantungan. Jadi ketika kita menjalani hidup jadi karyawan, kita tuh karyawan yang nggak penjilat, karyawan yang nggak deketin atasan supaya kita naik jabatan atau segala macam. Jadi kita menjalaninya dengan santai, bebas, tidak memiliki keterikatan yang membuat jiwa kita nggak tenang gitu. Karena kita apa? Kita Tetap terikat dong sama perusahaan. Kita terikat sama Karena lu posisinya jadi karyawan. Sebelum terikat menyandarkan jiwa atau diri kita. Jadi kita harus lepas secara pemikiran, bukan secara konstitusi atau secara kontrak kerja, bukan. Berarti nggak bagus yang namanya tadi ngejilat dan lain sebagainya. Ya harusnya nggak gitu. Harusnya nggak gitu. Tapi kan untuk mencapai tangga-tangga selanjutnya, kita kan nggak selama jadi karyawan kan. Oke. Pun lu misalkan mau jadi karyawan, pasti berharap dengan harapan yang ada. Lu ngelihat atasan lu nih enak nih jadi atasan, lu pasti pengen kan. Salah satu caranya kan harus kayak gitu, menempuh. Adapun cara lain. Gimana? Cara lainnya tadi kita balik lagi mengenal diri kita siapa, potensi. Enggak, ini posisinya masih bahas karyawan nih. Iya, kita kan Iya. jadi karyawan ya. Oke. Kita pengen naik ke atas. Iya. Jangan kita jilat, tapi kita maksimalin potensi diri kita. Jadi misalnya jadi pimpinan, apa? Berarti kita harus menguasai ilmu mengenai leadership atau kepemimpinan. Kita pahami betul
maksimalin, kemudian ketika kita kerja kita bagus. Ketika kerja kita bagus, memang posisi kita ada di perusahaan yang benar, yang bukan dari golongan orang-orang penjilat di situ, kita bakalan naik ke atas. Berarti salah di lingkungannya dong kalau kayak gitu. Nah iya, kalau kita masuk ke lingkungan yang salah, terus kita menjilat bersandar ke lingkungan itu, ya udah kita nggak akan jadi jiwa yang bebas, bro. Gitu. Berarti dalam arti lain kita harus resign dari kerjaan itu. Resign apa enggaknya itu pilihan. Kalau lu mau tetap di situ, Berarti lu masih bersandar dong. masih memiliki sandaran ke situ, dan nggak yakin diri lu bahwa selain di situ nggak bisa hidup, dan hidup lu akan lebih buruk, berarti artinya lu bersandar jiwa lu itu ke situ lah. Tapi kalau lu punya pemikiran bahwa dunia ini luas dan potensi gua itu punya kemampuan yang bisa dimanfaatkan di mana aja, karena punya ilmu, syarat hidup mudah itu kan ilmu, maka kita ditempatkan dimanapun tetap akan hidup. Layaknya tumbuhan apa? Kelapa. Dia punya potensi hidup dimanapun. Karena dari mana? Dari kemampuannya, dari potensi diri. Di laut apa di pantai dia hidup, di gunung dia hidup, di gurun dia hidup, di lingkungan yang hujan dia hidup. Karena dia nggak bersandar kepada lingkungannya, tapi dia bersandar kepada kemampuan dirinya. Gitu. Sehingga dia menjadi jiwa yang bebas, mau ditempatin di mana dia nggak jadi masalah. Dari situlah akhirnya dia nggak akan insecure lagi. Nah, tolak ukur kemampuannya kita itu kan ada batasnya. Nah, cara untuk menyikapi kemampuannya kita itu kayak gimana gitu. Ya, misalkan ini kemampuan ini cuma gue sebatas step 2 gitu. Step 2 gimana? Ya misalkan lu di step pertama nih kemampuan lu nih, terus gue misalkan step kedua misalkan gitu, kayak misalkan gue nih bisa buka rokok cuman gak bisa nyundutnya misalkan gitu. Nah, cara nyikapinnya kayak gimana? Gue masih nggak paham, coba jelasin. Jadi gini, maksud Om, kita kan punya cita-cita atau kemauan. Kemauannya pengen ngerokok, ya kan? Iya, tapi Kemauan lu ngerokok. iya, tapi gue bisa buka bungkusnya doang, nggak bisa bakar lagi gimana? Tapi Omi cuma bisa buka bungkusnya doang. Berarti kan Omi mengenal diri Omi bahwa dia itu punya kemampuan atau pengetahuan mengenai cara buka bungkus rokok. Tapi dia punya cita-cita pengen bisa ngerokok, tapi baru tahu cara buka bungkusnya. Artinya apa? Lu balik lagi mengenal diri lu dulu. Oh, berarti kekurangan gua nggak tahu atau nggak punya pengetahuan buat nyundut rokok. Gua nggak tahu pengetahuan buat megang atau nyalain rokok. Dari situ lu cari tahu. Nah, itu gue lanjut apa tetap lanjut ngerokok? Ya kalau lu pengen menggolkan cita-cita lu, ya lu harus ngukur kemampuan lu gitu. Apa ya? Angkat dulu. Cek. Apa yang maaf? Ya. Tapi kalau lu stuck di situ, kan ada step yang kedua. Kebutuhan, peduli. Peduli terhadap lu, lalu lu butuh ngerokok, jangan ngerokok dah, makan ya. Lu cuma bisa punya pengetahuan beli berasnya doang, tapi nggak bisa cara ngolah beras. Tapi lu peduli terhadap diri lu bahwa lu butuh makan. Sehingga ketika lu peduli, lu balik lagi ke step yang pertama, kenali diri supaya bisa memiliki kemampuan gimana caranya nih gue punya pengetahuan, kemudian gue bisa melakukan. Berarti lu kan cari informasi, cara memasak nasi, gitu kan. Barulah lu itu yang punya kepedulian. Dan lanjut ke step berikutnya, itu keberanian. Keberanian untuk melangkah. Lu punya pengetahuan, punya kepedulian terhadap diri lu harus berani nih, karena memang ini kebutuhan. Akhirnya lu berani buat ngelakuin hal itu, dan sampailah kepada lu jiwa yang terbebas nantinya, tidak memiliki ketergantungan terhadap apapun, karena lu punya pengetahuan pribadi, lu bisa mumpuni, sehingga lu jadi jiwa yang bebas, nggak bergantung pada satu hal gitu, selain Tuhan ya, nggak bergantung terhadap makhluk. Akhirnya dari situ kita nggak insecure.
Insecure kan karena dia nggak mau mengenali diri sendiri sih menurut gua. Kemudian dia nggak mau nggak peduli. Selanjutnya dia nggak berani. Sebenarnya orang insecure itu orang yang jauh dari Allah, menurut gua gitu. Iya, itulah kalau dari sisi ketuhanan. Iya. Karena kalau misalkan dia dekat sama Allah ya pasti nggak bakal insecure sama Allah. Ya, ini podcastnya sampai berapa jam nih? Ini yang nonton yang malah ya. Biarin nonton kita juga. Oh iya. Jadi semakin malam ini pembahasannya semakin mendalam. Nah dari situlah nyangkut ke pembahasan berikutnya mengenai cinta, Bre. Nah ini baru pembahasan lu banget nih. Kalau gue banget, gue dari tadi dengerin. Jadi konklusinya kan belum ketemu, Bre. Harus seperti apa, gimana? Kan udah tadi Apa? ada 4 tahapan Eh, dan tahapan-tahapannya memang harus kita pelajari dan penuhi supaya kita menjadi jiwa yang terbebas dan gak insecure. Maksudnya jiwa yang merdeka gitu kan. Sebenarnya yang paling simpelnya itu ya emang harus dekat sama Tuhan. Mau di agama apapun juga kalau misalkan orang insecure harus dekat sama Tuhan dulu. Baru dia bisa mengkaji dirinya sendiri. Ya kalau dia aja jauh sama Tuhan gimana mau nggak insecure? Ya kan sama Tuhannya aja yang menciptain aja dia insecure jatuhnya kan. Ibaratnya malas mendekati, malas berdekatan lah gitu sama Tuhannya. Apalagi sama ibaratnya yang diciptain sama Tuhannya juga sama kayak dia gitu. Tuh nyambung kan kecintanya berarti. Harus cinta dulu sama Tuhan berarti. Ya emang harus cinta dulu sama Tuhan baru dicintai Tuhan gitu. baru cinta dulu sama Tuhan. Baru Iya. dicintai Tuhan. Baru dicintai Tuhan. Harus cinta dulu kita sama Tuhan baru dicintai sama Tuhan. Nah dari sini cinta itu yang seperti apa nih? Banyak bre kalau cinta mah. Apalagi kalau sayang gitu ya. Cinta sayang gitu. Mungkin kalau makan saya. ya kalau cinta mah ibaratnya kalau kita ngobrolin cinta kalau soal ke perempuan ya emang harus satu gitu ya. Cuman kalau sayang mah menurut gua gitu sayang itu ke semua orang juga sayang gitu. Paham nggak? Ketika gua sama anak gua juga sayang. Ketika gua sama adik gua juga sayang. Sama kakak gua juga sayang gitu. Sayang gua sama lu, cinta banget gua. Kayak Brody. Brody kalau nyium tamu nyosor aja dia. Mulut bibirnya udah maju aja dia. Ini gimana bre? Tadi kan harus dekat sama Tuhan, mencintai Tuhannya baru Tuhan baru akan mencintai kita. Nah cinta itu apa maksudnya gitu? Pendekatan lah. Nah itu pendekatan gimana nih? Gue masih bingung. Ya pendekatan lu karena mau deketin cewek. Lu mau kenal cewek itu lebih jauh, mau lebih dalam gitu. Ya lu dekatin lah. PDKT dulu, jangan ajak jalan dulu, ajak makan dulu. Ya sampai ketemu titik ibaratnya lu benar-benar lu berdua tuh sama-sama cinta gitu. Dan cinta yang sesungguhnya itu seperti apa? Ya yang tulus bre. Kayak lu nih. Sekarang gini dah lu sama ibu lu cinta gak jatuhnya? Iya kan? Cinta kan? Iya. Iya kan? Ya kayak gitu. Joko ragu. Selalu gak cinta Lu gak cinta sama ibu lu emang? Kan kalau dengar kata cinta itu kan masih terlalu luas. Gamblang gitu. Maksudnya terlalu luas itu banyak orang mengartikan cinta itu versinya sendiri-sendiri. Nah maksudnya yang benar-benar yang namanya cinta itu apa? Ya lu sekarang inilah lu cintai dulu Tuhan lu bakalan tahu itu artinya apa cinta. Jadi manusia itu punya rasa untuk mencintai. Pasti bre. Gak mungkin manusia itu ibaratnya
mati hatinya gitu. Di mana letak cinta itu? Ya cari. Iya benar. Lu karang di Bener. hutan, Nyarinya di mana? lu karang di hutan. Lu suruh nyari cinta. Di hutan itu cuma ada lu doang satu, tapi di kota banyak. Lu nyarinya di hutan. Siapa yang mau mencintai lu juga? Lu juga siapa yang mau cintain? Singa. Macan. Gak, tempatnya cinta itu di mana? Woi, lu cowok. Kalau tempatnya cinta sih menurut gua gitu Cinta ya. itu di mana? Cinta uyak. Cinta. Nama cinta itu. Repot nih mau ngomongin cinta. Gua ada si Putra. Pusing deh gue. Pusing ya gue. Ini gue kalah aja gue. Bener. Ya cinta bre. Kalau menurut gua ya kalau nggak dicari ya nggak bakalan ketemu. Harus dicari. Dan lu udah menemukan? Alhamdulillah Apa udah. perbedaan cinta Nah, di mana tempat cinta lu itu? Ya emang di hati, mau di mana? Oh, berarti di hati. Lah iya. Ini hati gua kalau dibelah nih, isinya nih apa itu? semen. Oh, jadi cinta itu tempatnya ada di hati. Iya, karena lu kalau kita kerja nih tanpa Iya. mencintai pekerjaan kita, Iya. cuma sekedar ibaratnya mencari uang, susah bre buat beradaptasi buat beradaptasi atau mengulik pekerjaan kita gitu. Hmm. Kayak misalkan lu kerjaan lu nih jadi seorang guru biologi, tapi lu ibaratnya emang gak cinta sama pekerjaan lu ini gitu ya. Gimana lu mau ngelanjutin tahap berikutnya gitu. Misalkan lu gue pengen jadi guru, nggak usah nggak biologi aja nih, misalkan matematika juga, ya lu harus cintai dulu itu. Ke Baru bakalan- gurunya dulu. iya Pekerjaan bakalan gurunya. iya lu bakalan nemuin nantinya gitu. Berarti tadi berarti cinta itu kalau kata lu kan di hati ya? Ya, tempatnya di hati. Berarti di hati lu itu ada mencintai siapa aja? Pekerjaan yang tadi kata lu ya? Ya pekerjaan, Keluarga. ya banyak. Berarti di hati lu tuh banyak cinta. Ya emang harus kayak gitu. Artinya lu menduakan, mentigakan cinta lu itu. Beda versinya bre. Kalau mencintai keluarga atau pekerjaan itu beda versinya. Dan jadinya kalau itu bukan cinta sejati dong. Kalau cinta sejati itu menurut gue itu pasangan bre. Kalau pekerjaan itu mencintai yang sekedarnya. Di hati lu ada cinta. Ada cinta. Dan si cinta ini ternyata ada banyak nih di hati lu yang lu cintai. Ya. Berarti kan di hati lu nggak cuma satu cinta. Berarti lu bisa menduakan cinta. Sekarang cinta lu versinya kayak gimana? Gue tanya, lu cinta lu versi ke cewek atau pekerjaan? Enggak cinta yang sesungguhnya. Nah, cinta sesungguhnya ya emang kalau nggak istri ya pacar, kayak gitu. Kalau nggak seorang ibu gitu. Terus buat Tuhan gimana? Nah, ya Tuhan yang pertama. Tuhan yang pertama. Tuhan pertama. Yang kedua, Yang kedua. Yang kedua ya Makin keluarga, aneh, makin terus aneh istri. obrolannya ya. Gitu. Aneh. nah, kira-kira nih, Tuhan lu cintai yang pertama, yang kedua keluarga. Tuhan itu lu mencintai Tuhan yang pertama, kemudian gak ada keluarga, kemudian ada teman lu siapa. Berarti lu menduakan cinta Tuhan dong. Ya, nggak mendua, tetap cinta nomor satu ya cinta kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, gini, misalnya lu cinta sama bini lu yang pertama, terus ada lagi cinta yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kira-kira bini lu cemburu nggak? Ya enggak, dia juga cinta juga sih sama pekerjaannya sama Tuhannya gitu. Itu cinta yang benar-benar yang gua maksud itu cinta yang berarti yang bisa nemenin kita dari kecil lah gitu sampai besar gitu kan. Contohnya ya bapak sama ibu misalkan gitu kan. Nah kan ketika kita besar kan ada lagi cinta yang timbul, hasrat, ya kan? Iya. Ya perempuan siapa lagi kalau bukan istri. Nah, cinta yang mendampingi kita ibaratnya dari kita susah sampai ibaratnya sampai jaya lah gitu. Jadi yang dinamakan cinta sejati nggak ada dong.
Ada. Ke siapa? Ya ke perempuan. Cinta sejati. Cinta sejati sama ke Tuhan. Udah menduakan dong. Ke perempuan cinta sejati, ke Tuhan cinta sejati juga. Jadi menduakan cinta Kalau itu. Tuhan itu emang udah kewajiban, Bre. Nah, Cinta sama Tuhan tuh kewajiban. Lu sekarang sholat 5 waktu kewajiban bukan? kewajiban. Nah, iya kewajiban. Ketika lu mati di-cut cinta lu di Oh, perempuan. berarti cintanya karena kewajiban doang. Dan kalau Tuhan gak mewajibkan sholat, lu gak cinta sama Tuhan. Ya karena emang udah ketentuannya di situ. Iya misalnya Tuhan gak nyuruh lu apa-apa, kan lu akan tetap cinta sama Tuhan. Ya tetep lah. Sekarang lu anjing aja bisa patuh sama Tuhannya gitu. Tuan. Iya sama Tuhannya gitu. Masa lu gak patuh sama Tuhan lu? Oh, gitu. Menurut lu gimana cek ini? Gue nyengir tuh dari tadi aneh menurut gue. Dibolak-balik aja. Lu Gua aneh kayak gue nyengir. Itu kalau podcast. Hah? Dia mau jadi kayak Indra. Indra apa? Indra Lesmana. Indra Ken. Bukan yang podcast kagak dangdut itu loh gitu. Indra Jegel. Iya. Dia mau kayak gitu konsepnya Iya, cewek. Indra Jadi Jegel. biar panjang. Iya, sepakat nih gue. Harus gitu sih. Bagus. Jadi biar enggak. Tapi kalau menurut gue Tapi Ya kan nanya sendiri dia belum ada yang aja. Lu masa tahu. Gimana enggak? apa? Gue pencinta Lanjut. masalah. Gemes gua. Tapi kalau menurut gue ya, mengenai cinta ini, cinta itu kan ada yang disebut dengan cinta sejati. Sama seperti darah. Yang namanya cinta sejati itu satu-satunya kan. Kalau ada dua, artinya menduakan cinta. Dan letaknya cinta menurut tadi di hati. Sama menurut gue juga di hati cinta itu. Tapi bukan hati dari segi biologis liver, Ya. tapi kolbu Kolbu. dari segi jiwa, ya kan? Nah dari situ kita tahu, oh letak cinta itu di hati. Berarti kalau ada 2 nama, 3 nama dalam hati, itu namanya menduakan cinta. Sesuatu yang kita duakan pasti akan marah. Kita cinta sama Tuhan, cinta sama bini, cinta sama anak. Kalau cinta itu kita butuh pengorbanan nggak? Butuh. Apapun yang dia minta, oleh misalnya Tuhan minta apapun, karena kita cinta sama Tuhan, kita akan korbankan. Korban kan. Apapun yang istri atau anak kita minta, karena kita sudah cinta, kita turutin nggak semuanya? Turutin. Itu, Tapi nggak itulah mungkin. cinta. Tapi gue nggak sepakat, Bre. Kalau Iya, kayak gitulah gua nggak sepakat. Ibaratnya Nggak sepakatnya gimana? gue ibaratnya aneh gitu. Belum selesai. Iya. Belum Coba. selesai. Nah itulah cinta itu memang butuh pengorbanan yang utama. Dan Iya. kita mengorbankan semuanya demi yang kita cintai kan. Ya. Kalau memang yang namanya cinta sejati. Dan yang tadi balik lagi, ada 2 nama dalam hati lu. Ada Tuhan, lu cintai. Ada Tuhan, keluarga, istri, anak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan nomor sekian. Akhirnya kan nggak cuma ada satu cinta yang tunggal. Tapi kita punya banyak yang kita cintai, bukan hanya menduakan, mentigakan, mengempatkan, sampai mensepuluhkan atau berapapun. Iya. Jadinya itu bukan pengertian dari cinta sejati kalau menurut gua. Dan yang dibilang cinta sejati, apakah kita nggak boleh cinta sama keluarga kita? Apakah kita nggak boleh sayang sama keluarga dan lain sebagainya? Boleh, tapi Boleh. cinta sejati itu hanya ada satu nama di hati kita. Siapa yang perlu kita cintai? Siapa? Ya Tuhan kita. Berarti nama hati kita itu cuma ada Tuhan doang. Kenapa di hati lu cuma ada Tuhan doang? Berkat kita cinta sama Tuhan, Tuhan nyuruh sayang sama keluarga, kita jadi sayang. Berkat kita cinta sama Tuhan, Tuhan nyuruh ngerawat anak, kita jadi sayang sama anak. Enggak atas dasar cintanya cuma buat anak, tapi gue cinta sama lu tuh bukan karena lu, karena Tuhan gue. Gitu. Kalau lu ngelanggar, ya lu gue hukum. Bukan karena terus kalau lu minta sesuatu gue kasih, tapi nggak semuanya gue kasih, karena gue punya aturan yang lebih tinggi dibandingkan apa yang lu minta. Tapi gue menuruti apa yang Tuhan mau minta. Kalau kita hanya mendasari cinta kepada anak, akhirnya demi anak berkorban apa aja tuh, biar misalnya jadi wakil presiden yang ketinggian dah,
Wakil RT lah. Jadi wakil RT, dia nyogok sini nyogok sana apa segala macam, segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dia langgar demi apa yang dia cintai. Itu artinya cintanya kan bukan atas dasar kecintaan Tuhan. Tapi kalau kita mendasari di hati kita cuma ada Tuhan, maka semuanya pun akan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, apa yang Tuhan kita mau. Tuhan memerintahkan sayang, cinta sama keluarga, nyuruh sama sahabat, teman, sama sesama manusia, sesama makhluk hidup, Nyuruh. Suruh cintai kan, suruh mencintai. Nah, dari situlah tetap di hati kita ada Tuhan. Kenapa saya mau sayang sama kamu? Karena saya disuruh sama Tuhan. Dalilnya apa? Gitu. Bukan. Dalilnya seperti ya. Bukan dalil, ini satu pemikiran. Nah terus memang maksud lu itu menduakan cintanya Allah tuh yang kayak Nah, gimana? jadi tidak ada selain nama Tuhan di hati kita. Nah, itulah. Jadi kalau ada nama lain di hati kita, makanya lu kemarin ditalkin zikir di dalam hati lu, cuman ada satu nama. Siapa? Ya Allah. Iya. Dari situlah kita mengenal cinta yang sesungguhnya. Gitu. Tapi gua nggak setuju juga ketika lu ngomong berarti lu menduakan cintanya Allah. Terkadang tanpa kita nggak sadar ini, manusia itu tanpa kita sadari kita menduakan cintanya Allah. Makanya Allah itu ngambek. Itu gue setuju. Berarti Allah punya sifat manusia dong. Allah itu sesuatu manusia. Iya, kan ya, ngambek kan? coba. Kalau diibaratkan, Nggak bisa diibaratin, Bre. Hah? Kan barusan lu bilang, ya kan? bukannya Allah punya sifat manusia, tapi kita Bukan yang ngambek tapi murka, bro. Sama aja. tapi kita yang memiliki sifat yang ada pada Allah, kasih sayang. Allah punya sifat kasih sayang, Rahman Rahim. Makhluknya juga punya rasa Rahman Rahim. Bukan Allah yang ke kita, tapi kita yang ke sono gitu. Kalau bahasanya berarti Allah punya sifat yang sama sama manusia. Ini sama dengan ini. Karena kan lu yang bilang, bukan gua. Yang gimana? Barusan. Kenapa gua bisa bilang gitu? Kan lu bilang nih. Coba di hati lu. Ada banyak cinta. Pasti orang iri kan? Orang marah. Orang tersebut marah. Apapun itu bentuknya. Iya. Ya kan? Berarti kalau misalkan disangkut pautin sama Rob, sama Tuhan, berarti Tuhan punya sifat kemanusiaan juga dong. Ya, Sesuai apa yang lu narasikan barusan. Ya kalau misalnya lu bilang gitu bisa masuk. Bukan gue yang bilang, Bre. Lu yang bilang. Iya kan, kalau gue bilang berarti tadi gue bilang begitu. Jadi Tuhan bisa cemburu nggak? Kan bisa memang. Nah, gue kasih Tahu gambaran gua. nih. Gitu. Ya. Gambarannya gini. Allah tuh bukan punya rasa cemburu tapi punya rasa murka ketika dia diduakan. Nah duakannya Contohnya itu, nih. contohnya tuh apa? Contohnya nih, azan maghrib. Lu punya cewek gua ngambek nih minta jemput buru-buru. Cewek lu kali. Tapi udah azan nih, gua sholat dulu. Tapi kalau gak sholat dulu, ngambek, cewek gua marah. Akhirnya lu nggak sholat, lu mau mengutamakan jemput cewek lu, takut dia marah. Di situ Allah murka, bukan cemburu. Itu gambarannya. Makanya yang dibilang menduakan Allah itu menurut versi gua itu ketika kita musyrik. Nah itu baru menduakan. Itu baru menduakan, Bre. Menduakan cintanya Allah. Ya kan? Benar nggak? Ya emang musyrik memang menduakan. Lah, yang lu masuk cintanya itu berarti gimana? Kalau Berarti musyrik lu kan cinta lu- percaya ya, Nah, ya kan percaya Ya. kepada selain Allah. lu sekarang percaya nggak sama pasangan lu? Ya dalam hal apa? Iya, misalnya cinta mencintai Kalau lah. dalam hal ketuhanan ya enggak, masuk gue menuhankan dia. Iya, cinta mencintai lah. Lu cinta sama dia nih, sama Iya. cewek lu cinta sama lu. Iya, Lu percaya nggak? Wah, gue nggak tahu karena yang tahu hati manusia itu hanya Tuhan aja nih. Lu percaya nggak, Bre? Percaya nggak? Kalau percaya, tapi percaya bukan untuk mempercayai bahwa dia ini Tuhan. Tuh, anjing. Ya Allah, Ya, ya Allah. Kalau sekedar percaya, misalnya percaya nggak lu sayang sama gue, ya kalau dia ada buktinya oke lah, Ya. bisa dipercaya. Cuman itu bukan yang disebut dengan musyrik. Ya kan kata lu menduai cintanya Allah kan gitu. Nah, yang menduakan cintanya Allah itu kalau ada dua nama, ada yang kita cintai. Terus cinta itu kan butuh pembuktian. Pembuktiannya tadi dicontohin sama
ucup. Nah kalau pembuktian lu mencintai Allah itu seperti apa? Pembuktian gue mencintai seperti apa? Jangan gue dah. Contohnya memang yang harusnya ya. Ya kalau gue kan kadang-kadang masih kebingungan. Ya apa lebih baik gitu. Ya kan? Sama ngelakuin. Benar-benar. Terus ya udah. Terus. Ya contohnya kalau kita cinta sama Allah, Allah maunya apa ya kita turuti. Kita menuruti semua kemauan. Nah ketika kita udah menuruti kemauan Allah gitu, tapi ada ibaratnya lu tuh emang ibaratnya Allah tuh nyiptain lu tuh emang harus pasangan gitu. Ya emang kan kemauan Allah begitu. Nah, Manusia itu kan harus berpasangan. masa kita harus menduai cintanya Allah sih? Emang udah kewajiban bukan menduai. Kalau emang cinta memang tetap satu, cinta pada Allah gitu bre. Iya. Maksud gua Tapi kamu kalau sama perempuan ya emang udah kewajiban lu cinta sama pacar lu, ya emang itu ibaratnya apa ya, cinta ya bukan cinta ibaratnya lu banding-bandingin cinta Allah sama cinta cewek lu, bukan yang gua masuk tuh. Tapi gitu. dari segi prakteknya nih, itu kan pengertian ya. Dari segi prakteknya itu banyak yang hal seperti Ucup bilang tadi. Nah, Mungkin secara teori bisa lu teorikan begitulah. Tapi secara pembuktian itu tadi masuk ke contoh yang dicontohkan Ya. sama Ucup. ya, Nah itu kan berarti sudah menduakan, lebih mementingkan hal mendahulukan mana. Udah Iya. urusan duniawi. ya benar alhamdulillah. Dan dari situ akhirnya masuk tuh ke ciri-ciri. Kalau dia cara begitu berarti nggak cinta sama Allah dong. bukan cuma nggak cinta sama Allah, dia itu menduakan cintanya Allah dong. Nggak menduakan, berarti dia emang bener-bener gak cinta sama Allah ketika dia lagi jalan sama pasangannya aja terus ceweknya nyuruh gitu. Untuk saat itu doang mungkin, tapi untuk setelahnya dan selanjutnya kita nggak tahu. Nah, pusing deh gue. Apalagi Jadi itu prinsip cinta itu cuma satu. Ya, Banyak orang yang mendasari cinta sama keluarga itu nggak atas dasar cinta kepada Allah. nah, tapi kalau Sehingga- misalkan kita belum didasari cinta sama Allah, kita emang Allah yang nyuruh, terus gimana? Nah itu bagus, berarti dasar cinta kita tuh kita bukan cinta sama dia doang. Ya. Kenapa gue bisa cinta sama lu? Dasarnya karena memang Allah nyuruh. Kalau Pasti Allah semua nggak orang mikir gitu langsung. Pasti. nyuruh, apanya? Pasti langsung mikir gitu. Jadi Gue itu deketin pertanyaan. cewek gue. Gue deketin nih karena gue cinta sama Allah. Kan Allah punya cara kalau kita suka sama perempuan. Hmm. Ya cara-caranya tau lah yang Iya. secara Islami apa gitu. Walaupun kita nggak terapkan kan gitu. Karena Allah itu Ya kan? poinnya di situ. gimana deh? Kita tahu apa yang buruk, apa yang benar, tapi kita nggak bisa melakukan. Ya kan karena Allah yang ibaratnya yang paling bisa membolak-balikan hati manusia. Ya kan? Dan kerennya Tuhan, cintanya itu walaupun sering disakiti sama makhluknya, tetap maafnya jauh lebih besar. Coba itu. Dosa sebesar apapun kalau kita lari balik lagi pasti dimaafin. Ya karena Allah ibaratnya emang gak punya Kecuali sifat sirik. manusia. Coba kalau lu punya sifat manusia, misalkan lu dibikin Kalau robot, cirik udah nggak bisa. robot tuh disuruh macul, tatonya malah malah nggak mau gitu. Kalau misalkan Allah punya sifat manusia mah itu udah dihancurin pakai bodem robotnya. Bener nggak? Bodoh. Iya. Misalkan nih lu Kontak, di si, kontak. misalkan nih si Dwi ngerakit robot nih untuk pekerjaan misalkan macul sawah. Terus programnya itu nggak sesuai gitu. Bukannya macul dia malah lari gitu. Kira-kira gimana? Kalau lu punya sifat kemanusiaan, bakalan dipodong kagak itu bukan? Tapi nggak bisa dipukul rata nih. Dari pengertian Allah itu nggak punya sifat kemanusiaan. Ya, Maksudnya dari sisi memaafkannya itu jauh lebih besar Allah. jauh. Iya. Cuman kalau sifat kemanusiaan, manusia itu punya sifat kasih sayang. Emang satunya Ya itu. kan? Nah itu Allah juga punya sifat kasih sayang, pemaaf, maha pemberi. Kita juga disuruh Bedanya di supaya nafsu. jadi maha pemberi. Di nafsu. Ini panjang banget udah kali ya. Habis seru ini. Hah?
Makin malam makin seru. Lagi panas-panas ya waktu itu. Lagi warm. Itu berapa menit tuh, Mi? Siap Sudah jalan ini. Sky Mister udah nyala. Stop dulu aja, Mi. Oke, guys. Hah? Lu itu dulu stopnya. Jangan Nih lupa pakai subscribe. nih pakai apa? Oke guys, terima kasih. Oke guys, terima kasih yang telah menonton kami. Apa Pelan banget ya? ngomong. Ibaratnya ngobrol ngalur ngidul kagak ada ujungnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang meleset. Ya kami juga manusia, bukan Nabi Boy. Ya terima kasih. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Subscribe.